Halo semuanya, izinkan saya untuk menggantikan sementara Babang Tampan dalam membawakan alur cerita film di channel TMF96. Karena beliau sedang sibuk dengan bisnis batu baranya, maka dengan itu izinkan saya yang bernama Jel Radway untuk membawakan alur cerita film kali ini, melanjutkan sequel dari film Waktu Maghrib. Kita akan membahas film Waktu Maghrib 2 yang dirilis tahun 2025. Premis cerita film ini mengambil latar 20 tahun setelah kejadian teror yang dialami Adi dan teman-temannya di Jatijajar, Jawa Tengah. Ternyata, kutukan itu belum usai. Teror gaib kembali menghantui warga desa Giritirto dan mengincar nyawa anak-anak. Kejadian bermula ketika Yoga, Dewo, Wulan, dan teman-temannya kalah dalam pertandingan sepak bola. Karena emosi dan kecewa, mereka pulang saat senja sambil melontarkan sumpah serapah. Tanpa mereka sadari, kata-kata di waktu maghrib adalah undangan bagi petaka. Cerita dibuka dengan Pak Ustaz yang mengingatkan anak-anak bahwa sunnah Rasul melarang kita berkeliaran atau bersenda gurau di waktu maghrib, karena saat itulah setan berkeliaran. Perselisihan sepupu, Wulan yang ambisius dengan sekolahnya, sempat berselisih dengan sepupunya, Yugo, yang lebih fokus pada bola. Namun, demi uang jajan tambahan, Wulan akhirnya menyusul Yugo ke lapangan untuk mengantarkan botol minum yang tertinggal. Kalah pertandingan dan dendam. Di lapangan, fokus Dewo teralih oleh kecantikan Wulan hingga ia cedera. Yugo masuk menggantikan, namun keegoisannya membuat tim mereka kalah. Suasana memanas. Tim cadangan dan tim utama pun baku hantam hingga dibubarkan pelatih. Insiden berdarah di jalan pulang saat maghrib tiba, tim Anas memilih salat di masjid, sedangkan Yugo, Andre, dan Wulan memilih pulang. Di perjalanan, suasana makin keruh. Wulan menyumpahi Yugo agar mati karena kekalahan tadi. Dan mati aja Syoko. Astagfirullah. Sopir yang terkejut mendengar ucapan Wulan kehilangan kendali dan menabrak seorang bocah hingga tewas di tempat. Di tengah kekacauan, Wulan seperti terhipnotis oleh sosok bocah yang ia tabrak dan berjalan masuk ke hutan sendirian. Di sanalah sosok jin Umu Sibian merasuki tubuh Wulan. Kembalinya Adi, sang penyintas, Yugo, dan warga berhasil menemukan Wulan, namun teman-teman lainnya, Andre dan kawan-kawan, menghilang. Di sisi lain, Adi, versi dewasa, melintas di lokasi kejadian. Merasakan aura yang sama dengan horor masa kecilnya, Adi memutuskan untuk turun tangan meski dilarang oleh Ayu. Adi bersumpah tidak akan tenang sebelum mengalahkan jin tersebut. Kamu di mana? Terus kalau kamu udah ketemu, kamu tahun loh, Di. Udah bertahun-tahun apa? Hah? Nanti kamu tuh Aku gak akan pernah tenang sebelum aku ketemu sama dia. Doakan aku saja. Perubahan Wulan dan teror di desa Wulan yang berbeda. Wulan kini bersikap dingin dan misterius. Yugo bahkan menyaksikan Wulan membunuh kucing tetangga dengan sadis di tengah malam. Yogo. Ancaman di sekolah. Di sekolah, aura Wulan makin gelap. Ia mengancam Anas dan Dewo bahwa ia akan menjemput mereka saat maghrib.
Kematian beruntun. Sakti tenang. Hewan ternak warga ditemukan mati secara misterius. Ane lho, Cok. Mau ning ngalas teng telaca lho. Maksudnya apa, Ibu? Emang Dulu kan pernah jabat di sana. Hari ini Wulan gak enak badan, makanya langsung. Titip Yogo ya. Oh, gigi. Oke. Tak lama kemudian, sosok Andre dan teman-temannya yang hilang muncul kembali. Namun bukan sebagai manusia, melainkan perwujudan menyeramkan yang membawa celurit. Satu persatu teman Yugo, termasuk Anas, tewas mengenaskan. Ini dulu, Pak. Sekarang kita pulang, nggak usah kemana-mana. Ayo. Ntar aku di... Mana Anas? Tolong! Tinggal aku. Cepat naik, sekarang juga naik. Adi mencoba merukyah Wulan dan memberi jimat kepada Yugo. Namun, Umu Sibian yang ada di tubuh Wulan sangat cerdik. Ia memfitnah Adi sebagai pembunuh anak-anak, membuat Adi ditangkap warga dan Pak Hansip. Hipnotis massal. Menggunakan mik masjid, Wulan, Umu Sibian menghipnotis seluruh anak di desa untuk berkumpul di lapangan agar jiwanya bisa diambil. Adi berhasil meyakinkan Pak Hansip setelah mengungkap identitas ayahnya, Pak Yamin, yang dulu menolong Adi. Tolong. Cukup. Aku mungkin nggak... Adi pun berhadapan langsung dengan Umu Sibian. Demi menyelamatkan nyawa anak-anak desa, Adi menawarkan dirinya untuk dirasuki sebagai pengganti. Ending saat Umu Sibian masuk ke tubuhnya, Adi menggunakan sisa kesadarannya untuk melawan dengan mengumandangkan azan. Kekuatan azan tersebut melemahkan sang jin, namun membuat Adi terjatuh ke sungai. Sip, bro. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar, Allah. Harus di akhir. Film pun berakhir dengan nasib Adi yang masih menjadi tanda tanya. Oke guys, itulah pembahasan film Waktu Maghrib 2. Bagaimana menurut kalian? Apakah Adi benar-benar selamat? Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kalau kalian punya request film terbaru lainnya. Makhluk terkutuk itu juga tidaknya aku sudah bebas dari rasa takut yang menghantuiku. Harap kamu mengerti.